Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dan saya percaya Tuhan bekerja dan sedang bekerja dalam kehidupan Anda saat ini juga, saat Anda mengikuti ibadah online ini. Shalom saudaraku yang terkasih, saya katakan welcome home buat setiap Anda. Selamat datang di ibadah online gereja kita. Dan bagi setiap Anda yang sudah terlibat dalam Connect Group, Anda bisa mengikuti Connect Group yang sudah berlangsung dan sedang berlangsung secara online. Dan bagi Anda yang belum tergabung, Anda bisa menghubungi di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dapat diberikan secara QR Code ataupun transfer di nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube GMS Jatim Bali Nusa untuk mendapatkan info terbaru apa yang Tuhan kerjakan lewat gereja kita. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh mengikuti ibadah ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dan Engkau melawat setiap kami. Persiapkan hati kami ya Tuhan untuk menerima yang terbaik yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. So, dimanapun Anda berada, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Yeay! Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan kasih Allah. Yeay! Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya,
nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Karena dengan sukacita, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan dengan sukacita, amin. Dengan sorak-sorai memuji, Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Ya, berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Mari beri yang terbaik buat nama Tuhan. Haleluya. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Haleluya. Pa-pa-para, pa-para-para, pa-pa-para, pa-para-para, pa-pa-para, pa-para-para, pa-pa-para. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya
hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Tapi yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Dimanapun kami berada, kami mau beri yang terbaik bagimu. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau mendekat pada-Mu ya Bapa. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sama-sama nyanyikan Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dia Allah yang setia, Dia mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita menyembah Dia, Bapa yang setia. Kasih setianya selalu menemani setiap musim hidup kita. Mari terus mendekat, hampiri tanya, sebab Dia Allah yang setia. Dimanapun Anda berada, oh, mari beri Dia hormat, beri Dia pujian, beri Dia, oh, yang terbaik dari penyembahanmu. Oh, yeah, hey, Dia nama yang sakaraba. Angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu.
Sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau mau membangun iman umat-Mu ya Tuhan. Hari ini Engkau akan mengajari kami rahasia-rahasia kemenangan dari Tuhan. And you shall turn our greatest tests into our greatest testimonies. Tuhan pasti akan memutarbalikkan, mengubahkan ujian iman kami dan segala pencobaan hidup ini menjadi kesaksian yang luar biasa untuk kemuliaan Allah. Tuhan Yesus, kami serahkan hati kami, sampaikan sabda-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu untuk jemaat terkasih, Gereja Mawar Sharon tercinta. Dan jikalau Anda nanti menyaksikan ini kemudian hari, ingatlah setiap hari adalah harinya Tuhan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, every day, tiap hari adalah hari Tuhan bagi kehidupan kita semuanya. Mari kita sama-sama merenungkan sebuah firman Tuhan. Kita buka sama-sama di 1 Samuel pasal 17. Saya berikan judul Goliat, berkat terbesar Daud. Saya ulangi lagi ya. Goliat, berkat terbesar Daud. Kok bisa? Pastor Philip, Goliat itu kan tantangan. Goliat itu kan pencobaan. Goliat itu masalah besar. Jikalau bukan masalah terbesar bagi bangsa Israel saat itu di bawah kerajaan Saul. Tapi Goliat ternyata adalah berkat terbesar Daud. Coba saya buktikan ya. Kalau saya bilang, Daud, hal apa yang pertama kali terpikirkan oleh kita? Langsung Goliat. Gara-gara Goliat ini, nama Daud menjadi besar. Jadi boleh saya katakan bahwa Goliat ternyata adalah berkat terbesar Daud. Ingat ini, pencobaan kita yang besar, masalah hidup kita yang besar bisa menjadi berkat terbesar dalam kehidupan kita. Our life's greatest test could be our life's greatest testimony. Mari kita sama-sama baca ayatnya 1 Samuel pasal 17 ayat 12. Daud adalah anak seorang dari Efratah, dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab.
Dan anak yang ketiga adalah Syamah. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Jadi di situ silsilah Daud diceritakan sesingkat-singkatnya. Daud itu siapa, papanya itu siapa, papanya sudah tua. Jadi Daud ini anak yang paling bungsu ternyata. Jadi usianya itu berjarak jauh bahkan sama koko-kokonya. Belum lagi sama papanya. Daudlah yang bungsu. Tuhan tuh ahlinya membuat sebuah twist dalam sejarah manusia. Justru yang paling kecil itu menjadi yang terbesar. Yang melayani jadi tuan atas saudara-saudaranya. Ada banyak cerita di Perjanjian Lama, bahkan Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama seperti Yusuf. Yusuf itu sebelum Benyamin lahir, dia yang paling kecil. Tapi siapa sangka suatu hari dia menjadi majikan atas semua saudara-saudaranya. Sehingga mereka semuanya akhirnya tunduk dan mengakui kebesarannya. Saulus, yang kemudian menjadi Rasul Paulus, itu orang yang menganiaya gereja, membunuh hamba-hamba Tuhan. Akhirnya dia menjadi rasul besar. Jikalau bukan rasul terbesar, jikalau kita berkata soal, kalau kita mempertimbangkan sejauh apa Injil dibawanya. Dia yang membawa Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Gara-gara Paulus ini, kita bisa menikmati Injil hari ini. Di Asia, di Indonesia. Tuhan itu paling hebat. Menjadi mastermind untuk mengangkat orang-orang yang lemah dan memilih mereka untuk mempermalukan orang-orang yang sok pintar. Dunia ini yang mengaku-ngaku punya hikmat, mereka yang bijaksana tertangkap dalam kebodohan. Tapi orang yang dianggap bodoh atau dibodohkan oleh dunia, mereka itu yang menjadi pemimpin yang terbesar. Tuhan pandai sekali untuk memimpin orang lemah dan mengubahnya menjadi kekuatan. Supaya di mana ada kelemahan kita, di situ kekuatannya sempurna bekerja. Daudlah yang bungsu, dia yang paling kecil, dia pupuk bawang, tapi jadi lakon dalam cerita. Kalau kita baca ini, kita harusnya bisa punya curiga ilahi bahwa pencobaan yang aku alami, semua masalah yang aku lalui ini, mungkinkah Tuhan bermaksud menjadikannya kesaksian yang luar biasa? Jadi jangan lekas kecewa, apalagi putus asa, jangan hambar hatimu, atau jangan tawar semangatmu. Mari kita sekarang GR dulu, Tuhan aku percaya salib yang kupikul ini atau persoalan hidup yang menekan, aku serahkan. Bukankah Tuhan itu mastermind-nya, Tuhan yang paling pandai dan pintar, Tuhan yang paling hebat dan heran untuk mengubah sesuatu yang kelihatannya buruk menjadi sesuatu yang indah, untuk mengubah kutuk menjadi berkat-berkatnya. Tuhan, jadikan aku kasus kemenanganmu. Dan pakailah saya. Sehingga di depan saya ini Goliat yang kuhadapi akan menjadi trofi atau piala terbesar hidupku. Kita harus minta agar Tuhan mengubah Goliat momok itu atau monster Israel. Monster terhadap kaum Israel maksudnya. Mengubahnya menjadi batu loncatan bukan batu sandungan. Menjadi batu tumpuan. Tuhan pakai Goliat Tuhan. Minta Tuhan pakai masalahmu. Lord, use my problems, will you? Won't you use my trials today? Tuhan, maukah Engkau memakai segala sesuatu yang menekan saya hari ini? Maukah Engkau memakai ini? Maukah Engkau memanfaatkan persoalan yang kuhadapi ini untuk mendatangkan berkat ke atas kehidupanku? Pakailah Goliatku. Use Goliath. Pakailah Goliat untuk aku, untuk kami, bangsa pilihanmu. Saya yakin itu yang ada di dalam benak Tuhan ketika Goliat menantang. Ketika Goliat dengan gagah perkasa, hahaha, dan mencemoohkan umat Allah. Tuhan punya maksud mulia, menjadikan dia berkat untuk mereka. Setiap senjata ditempa melawanmu tidak akan berhasil. Malahan menjadi peluru keberhasilanmu. Menjadi anak panah suksesmu. Pakai Goliatku. Katakan begitu. Use my problems, Lord. Tuhan, pakailah masalah saya. Pakailah problema saya. Jangan kalah imannya. Tapi iman saya nggak besar, Pastor Philip. Siapa bilang iman harus besar?
masalah itu yang besar, itu gunung yang harus dipindahkan. Tapi iman kita cukup sebesar biji sesawi saja, atau lebih tepatnya sekecil itu. Sudah lebih dari cukup untuk memindahkan gunung sebesar apa. Use my problems, Lord, and use my little faith. Pakailah imanku yang kecil dan kerdil, Tuhan. Imanku tidak besar. Karena doa demikian, Daud dipakai Tuhan. Saya yakin Daud diam-diam di hati, sekalipun tidak tertulis dalam firman. Dia berdoa begini, pakai si bungsu ini Tuhan. Pakai aku yang kurang berarti di keluargaku. Pakai aku ini yang selalu dipandang sebelah mata, diabaikan. Aku adalah tipe orang kalau berada dalam kerumunan, tidak ada orang yang menoleh dan melihatnya. Tapi pakailah saya, si bungsu ini dari keluarga Isai. Papaku pun tidak percaya, ayahku pun lupa menghitung aku. Ketika pengurapan Tuhan tawarkan, papa saya itu tonjolkan anak-anaknya yang lain. Bahkan lupa sisa satu si bungsu yang berada di halaman belakang. Sedang menggembalakan berapa mbek-mbek saja kambing domba. Use me, Lord. Not just use Goliath, but use David. Jangan hanya pakai Goliat, pakai masalah saya. Pakailah saya dalam keterbatasan saya. Pakailah kelemahan saya. Pakailah si bungsu ini. Pakailah si kecil, si kerdil, si mungil. Mungkin Anda merasa imanmu mungil. Kekuatanmu tidak seberapa. Bahkan Anda itu cenderung gampang sekali discourage atau gampang sekali untuk merasa down dalam hatinya. Anda tahu bahwa Anda bukanlah orang yang gagah perkasa dalam Tuhan. Tetap doakan satu ini. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan. Dalam segala keterbatasan dan kelemahannya, use me. Pakailah si kerdil, si mungil, pakailah si bungsu. Mungkin Anda bukanlah anak terakhir dalam keluarga. Tapi kalau soal tatanan kekuatan, kalau bicara soal bakat dan kehebatan, Anda nggak punya modal. Mungkin kalau dibandingkan dengan orang lain, Anda si bungsu sesungguhnya. Meskipun Anda bukan lahir terakhir. Mungkin dibandingkan dengan saudara-saudara Anda paling nggak bisa apa-apa. Dibandingkan dengan mereka, Anda itu tidak seoptimis kakak-kakak Anda. Atau bahkan Anda tidak lebih brilian dari adik sendiri. Adik aja lebih pintar kok. Tapi nggak apa-apa. Kalau Anda berdoa begini, Tuhan pasti meresponi. Use me. Pakailah aku Tuhan. Si bungsu ini. Ayat 15 saya ajak Anda untuk melihat sekali lagi. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Daud itu kalau pulang, misalkan 1 bulan sekali, dia mudik pulang ke rumah. Nah waktu dia pulang ke sana, Daud itu langsung menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Padahal pada saat dia pulang, di ayat 16 ini, Daud sudah menjadi pegawai istana. Bahkan dia adalah staf favorit raja. Dia musisi, ketika raja lagi gundah gulana, Daud juga adalah pembawa senjatanya. Nah, bayangkan begini aja dalam bahasa sehari-hari. Kalau Anda sudah mendapatkan pekerjaan yang sangat-sangat bergengsi, di istana presiden misalnya, dan Anda jadi ajudan presiden, maukah Anda ketika pulang ke rumah, Anda kembali jaga toko kecil papa, langsung ganti baju kebesaran, mungkin pakai uniform, mungkin pakai seragam, yang membuat semua orang tetangga akan terkagum-kagum karena dia sudah bekerja sebagai kaum elit. Tapi ketika pulang ke rumah, dia pakai lagi pakaian sehari-hari. Lalu dia meracang di toko papa. Mau nggak setelah jadi ajudan kembali meracang? Ini yang dilakukan oleh Daud. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Padahal dia nggak pernah dapat apresiasi dari family. Dia dari dulu setia menggembalakan domba-domba ayahnya. Tapi dia dapat apa? Waktu pengurapan Samuel tiba, dia dilupakan. Daud loh, kenapa sih dia belanin? Makanya Daud itu diberkati. Makanya Goliat pun jadi berkat. Karena orang yang bisa turun lagi setelah dia diangkat oleh Tuhan. Bukan turunnya karena demosi. Demosi itu lawan kata promosi, karena kesalahan, karena dosa, karena skandal, bukan. Dia merendahkan diri, merendahkan hati.
Dia nggak berubah jadi orang setelah diangkat Tuhan. Setelah sukses, dia bukanlah kacang yang lupa kulitnya. Dia pulang ke rumah langsung gembalakan mbek-mbeknya ayahnya. Seperti dahulu kala, aku masih seperti dulu. Sifat bisa berubah, tapi orangnya harus tetap sama. Daud merasa itu lain cerita. Masalah soal aku diangkat oleh Tuhan sekarang menjadi staf favorit istana. Menjadi pembawa senjata atau ajudan raja. Itu adalah urusan Tuhan yang mempromosikan aku. Aku tidak mau setelah itu bermegah. Kalau aku pulang ke rumah, aku tetap Daud yang sama bagi papa. Tetap Daud yang sama adik bagi kakak-kakakku. Jangan berubah gitu loh. Jangan belagu. Kalau kita itu sudah dipromosikan oleh Tuhan, tiba-tiba banyak yang like. Followersnya, ini zaman ini bahasa modernnya ya, followersnya wah mulai tsunami. Banyak sekali, tiba-tiba viral lah apa. Lalu semua orang populer, nama Anda mulai didengungkan di rumah-rumah. Jangan berubahlah jadi orang. Kita nggak perlu belagu. Kenapa? Tuhan paling benci orang kayak begitu. Sifat kayak gitu lebih tepatnya, Tuhan nggak suka. Daud itu loh, dia nggak show attitude. Dia pulang ke rumah ya jadi dirinya. Ganti baju, pakaian, uniform ditinggalkan. Supaya dia tidak ke istana-istanaan. Supaya dia kembali seperti Daud yang dahulu kala. Sifatnya aja berubah, dia jadi lebih tenang, lebih berani, lebih berwibawa. Tapi orangnya tidak berubah. Tetap sama. Dia selalu pulang pada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Padahal menurut saya, dia bisa cukup puas loh. Dia itu siapa? Dulu nggak dianggap bahkan sama papanya. Tapi sekarang udah menjadi ajudan raja. Harusnya dia bisa berhenti di situ. Dia bisa walk out sudah. Dia bisa cash out. Seharusnya dia berkata, cukup sudah, aku cukup tinggi. Tapi orang yang rendah hati, Tuhan tidak akan cukup meninggikannya. Ini belum apa-apa. Tuhan nggak akan berhenti sampai dia menjadi raja. Sampai dia menjadi nenek moyang Mesias. Juru selamat kita. Kalau Daud puas di ayat 16, dan di ayat 15 kalau Daud puas, maka Tuhan tidak akan angkat dia lebih tinggi. Banyak orang itu gitu, dipromosikan sekali langsung bangga sekali. Gak akan ada dua kali, atau dipromosikan dua kali dia merasa sudah tinggi sekali. Tuhan gak bisa bawa dia lebih, padahal itu belum apa-apa. Tuhan kalau bekerja itu gak tanggung, dia akan teruskan. Tapi banyak orang itu takut ketinggian. Lebih tepatnya banyak orang itu gak siap ditinggikan. Ditinggikan dikit aja sudah besar kepala. Coba lihat. Orang sudah dapat pengikut berubah. Orang dapat pujian, langsung berubah attitude-nya. Langsung jual mahal sini sana. Tidak sedikit di dunia ini orang-orang yang sudah ada kenamaan lalu mulai bicara soal tarif dan segala. Atau pulang ke rumah, mulai show off atau mulai pamer. Dia jadikan dirinya sebagai pameran. Betapa hebatnya aku sekarang. Di dalam segala bidang. Semua bidang ada orang begitu. Di bidang bisnis ada. Di politik juga ada. Di dalam entertainment ada. Bahkan di ministry, di dalam pelayanan juga gak kurang. Orang seperti itu gak akan pernah diangkat Tuhan lagi. Tuhan ngangkat dia sekali udah jerah. Karena itu promosi dari Tuhan itu kadang-kadang juga adalah pencobaan. Tuhan akan menguji hati kita apakah kita tulus terus. Tapi Daud selalu pulang daripada Saul. Dia menang. Dia menang atas kedagingan. Makanya Tuhan angkat lagi. Untungnya dia gak puas di ayat 15. Sebab sebentar lagi Daud akan kalahkan Goliat. Sebentar lagi dia menjadi tombak pilihan Allah. Menjadi ujung tombak Israel yang memenangkan perang. Dia menjadi pahlawan. Tak lama kemudian, mulai akan didengungkan. Saul hanya membunuh beribu, Daud berlaksa. Lalu dia jadi raja. Lalu kemudian hari, dia dipilih bahwa kerajaannya akan turun-temurun, tak berkesudahan. Hingga Mesias itu pun dari suku Yehuda. Ini luar biasa. Kalau saya baca ya, ayat 15 ini membuat saya sangat bangga. Daud itu orangnya kayak gitu. Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. He knew, dia tahu bagaimana harus turun sendiri setelah Tuhan promosikan.
Dia ngerti gimana menempatkan diri. Kalau bahasa sehari-hari kita, Daud itu tahu diri. Dia nggak lupa diri. Dia nggak lupa orang lain, baik mereka yang dari masa lalunya maupun mereka yang ada hari ini. Makanya Tuhan bisa bawa orang gini ke masa depan penuh pengharapan. Please, jaga hati dengan segala waspada, dimulai dengan menjaga humility atau kerendahan hati. Hari-hari ini, ingatlah, Tuhan belum selesai dengan Anda. Termasuk Tuhan belum kelar mempromosikan Anda. Jikalau hari ini masalah itu tiba, itu ujian saja. Berdoa, Tuhan pakailah masalahku. Pakailah aku ini ya Tuhan yang gak seberapa. Tapi kalau Anda sudah dipromosikan oleh Tuhan dan pernah, ingatlah itu juga ujian. Allah belum selesai dengan Anda, belum kelar. Allah masih siap, Tuhan masih mau meninggikanmu. Tapi apakah kita masih bersedia terus merendahkan hati dan merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya ditinggikan? Ayat yang ke-16, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya, si Goliat. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum itu seefah dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 itu kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah terbantin tengah berperang melawan orang Filistin. Papa belum berubah juga ya. Kalau Anda baca gini, dapat apa coba? Saya sih dapatnya ini. Papanya tetap meremehkan dia. Tapi nggak ada ayat Daud tersinggungan. Sekarang ini dia sudah jadi ajudan raja. Dia itu jadi militer. Dia menjadi pembawa senjata Saul. Bukan hanya musisi saja. By this time, pada waktu ini, detik ini, Daud sudah termasuk di dalam golongan elit pas pampres, pasukan pengawal presiden. Masih disuruh bawain roti. Daud sih memang bukan termasuk di dalam militeri yang ordinary, yang biasa. Dia itu katrolan sih. Raja suka langsung angkat dia jadi pembawa senjata. Bujangan. Orang pembawa senjata gitu meskipun bukan tentara pun mereka juga harus bisa perang. Mereka harus bisa melindungi raja. Mereka harus mengerti weaponry atau mengerti persenjataan. Jadi raja butuh pedang ini atau raja butuh busur panah. Dia harus berikan semua atau tombak yang panjang. Seperti caddy, seperti orang-orang yang membawa stick golf itu. Mereka harus mengerti kan ini untuk apa. Saya yakin orang yang bawa gitu pasti juga bisa golf dikit-dikit. Daud ini pasti bisa berperang. Apalagi dia sudah punya pengalaman pribadi, mengalahkan singa dan beruang. Meskipun dia tidak masuk ke dalam ketentaraan seperti ketiga kokonya yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Lausan. Memang Daud tidak ikut, dia tidak menitisnya, dia tidak merintis karir di militeri atau di dalam ketentaraan. Namun demikian, Daud termasuk ajudan, termasuk pelindung raja. Papanya masih belum bisa memuji dia karena hal itu. Dia masih si kecil itu yang tidak diperhitungkan. Isai berkata kepada Daud, ambil untuk kakak-kakakmu ya, lihat pilih kasihnya. Kamu bawa berti gandum ini seefah, roti yang 10 itu bawa cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 itu kepada kepala pasukan 1000. Ajudan raja disuruh ngeracang. Suruh meracang nih. Ajudan raja disuruh urusin keju. Kejunya 10 ya, jangan lupa. Bawa roti, seefah, gandumnya. Bawa cepat ke perkemahan. Tengok ya, tolong dilihat. Koko-koko gimana, selamat enggak? Bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Di medan pertempuran ketika Saul sedang berperang melawan orang Filistin. Tapi inilah rahasianya Daud. Kenapa Goliat pun jadi berkat. Apapun dilempar ke dia, jadi peluru keberhasilannya. Setiap panah-panah si jahat yang diluncurkan, mengena ke Daud itu. Mengena ke Daud, menjadi promosi dari Tuhan. Kok bisa ya? Setiap senjata ditempa melawannya nggak berhasil. Malah menjadikan Daud semakin berhasil. Why? Why everything turns into a blessing. Kenapa segala sesuatu menjadi berkat dalam kehidupan Daud?
Saya beritahu rahasianya. Dia punya satu covenant atau suatu perjanjian dengan Tuhan. Kita harus pegang ini. Di masa yang baik, masa yang susah di hidup kita, pegang, jangan lepaskan. Perjanjian Daud dengan Tuhan itu ministry. Pelayanan. Daud itu datang ke medan pertempuran. Lain sama koko-kokonya. Koko-kokonya datang ke medan pertempuran to fight. Untuk berkelahi, untuk berperang. Dan bawa pedang. Daud datang ke medan pertempuran. Membawa gandum. Membawa roti, membawa keju untuk memberi orang lain makan. Dia datang dengan roh pelayanan. Seperti Yesus. Nanti keturunan Daud juga. Singa dari Yehuda itu. Bagaimana Yesus mengalahkan iblis? Bagaimana Yesus mengalahkan maut? Dia menanggalkan jubahnya. Lalu menyingsingkan lengan bajunya. Dan menaruh apron atau menaruh kain pada pinggangnya. Lalu dia berlutut untuk mencuci kaki murid-muridnya. Dia berkata, anak manusia, sekalipun kau menyebut aku guru dan Tuhan, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bagaimana dia melayani kehendak Bapaknya. Dan melayani kebutuhan kita, dan kebutuhan kita yang paling mendalam adalah keselamatan. Dan di atas Kalvari itu dia memberi diri. Dengan cara demikian, dia remukkan kepala setan. Dan dia mengalahkan musuh terbesar kita. Sama seperti nenek moyangnya, Raja Daud. Datang ke medan pertempuran, membawa jiwa yang melayani. Membawa roh pelayanan, membawa keju, gandum, dan roti. Do you know that ministry is covenant with God? Pelayanan adalah perjanjian dengan Tuhan. Melayani lebih sungguh. Itu menjadi prinsip hidup kita yang akan membawa kita terus naik di hadapan Allah. Tidak heran Tuhan memilih raja berikutnya bukan dari kalangan pedang, tapi dari kalangan pelayan. Sebab barang siapa yang terkecil dan melayani, orang itu yang menjadi pemimpin dan terbesar. Tuhan tanya sama murid-muridnya yang sedang berdebat kan, Tuhan beritahu demikian. Kalian berdebat siapa terbesar, saya beritahu. Siapa yang melayani dulu, itu yang lebih besar di hadapanku. Tidak heran pilihan jatuh ke tangan orang yang membawa roti, bukan membawa tombak. Andai kata mereka punya roh melayani, pedang mereka akan lebih berguna. Andai kata Saul itu melayani kehendak Allahnya, bukan memberontak dan berdosa. Saul kan terkenal membangkang. Andai kata Saul itu punya roh pelayanan, demikian pula kakak-kakak Daud dan semua tentara. Pasti salah satu sudah maju, belum sampai giliran Daud. Karena Daud tidak berada di militeri yang ordinary. Dia hanyalah ajudan raja. Tentunya pasti sudah ada seseorang yang maju dan berkata, Goliat, engkau menantang umat pilihan Allah. Bicaramu itu terlalu berani. Pasti sudah ada yang menang, sudah ada yang akan menumbangkan Goliat dan memenggal kepalanya. Enggak sampai giliran Daud. Daud belum enroll in the army. Kenapa tidak seorang pun berani, padahal pedang, tombak semua ada di tangan, perisai juga. Mereka cuma punya show-nya, tidak memiliki keberaniannya, tidak ada wujudnya. Mereka hanya punya bentuk agamanya, tapi tidak ada urapannya. Why? Karena the anointing, urapan itu disimpan di hati seorang pelayan, bukan seorang fighter atau pejuang. Tahu nggak? What makes the best fighter is servant. Mau tahu nggak? Pejuang yang paling handal itu dibikin di dalam roh pelayanan. Jangan sekali-kali kita itu meremehkan orang-orang yang melayani. Karena orang-orang yang melayani, mereka siap berperang untuk Tuhan. Tapi orang yang hanya main perang-perangan, kalau hatinya tidak terbeban, tidak termotivasi, tidak digerakkan oleh kasih, tidak terbeban untuk sesamanya, begitu. Hatinya itu tidak rela untuk mengalah, tidak berani berkorban. Orang seperti itu jangan diajak ke medan perang, sedikit susah langsung lari. Karena mereka adalah tentara bayaran, gembala pandir bahkan.
Mereka adalah orang-orang yang melayani karena motivasi. Kalau mereka tidak melayani dengan hati, bukan roh pelayanan, bukan covenant dengan Tuhan, bukan perjanjian dengan Tuhannya. Orang seperti itu nggak berani susah. Dikit sakit kelihatan, dikit berdarah, udah lari dan hengkang. Tapi orang kalau terbeban, kalau dia mengadopsi di dalam hatinya spirit ministry, kalau dia sungguh-sungguh digerakkan oleh belas kasih, dia rasa memiliki. Dia merasa bahwa itu adalah tanggung jawabnya. Orang seperti itu jangan diganggu. Karena sekarang dia melayani dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau dipaksa, akan keluar pedangnya. Kalau Anda baca di perjanjian lama, kaum Abraham itu semua bukan tentara. Belum ada militeri waktu itu, bukan kerajaan. Mereka kalahkan musuh dan menyelamatkan Lot. Mereka hajar satu kerajaan dengan semua pasukan elitnya. Sedangkan ini semua yang diajak Abraham adalah hamba-hamba yang ada dan lahir di rumahnya. Abraham belum punya keturunan soalnya nggak bisa ajak anaknya. Mereka itu melayani sehari-hari itu dengan wajannya, dengan cangkulnya, dengan tools peralatannya. Tapi ketika diperlukan, ketika seseorang yang mereka kasih, anggota keluarga itu sedang diculik oleh kerajaan sebelah, sedang ditahan, maka mereka tidak akan tanggung dan berkata, kami akan fight. Ketara sekali bahwa pelayan-pelayan itu sangat cinta sama Abraham. Mereka merasa mereka lahir di sini bukan sebagai budak, tapi sebagai keluarga. Berubahlah semua sapu lidi, semua pel-pelannya, semua benda-benda pelayanan diganti dan ditransformasi menjadi senjata. Tangan kosong kalau perlu. Dan mereka rebut hidup-hidup semua tawanan itu. Don't mess with people who serve. Because they are the best fighters in the kingdom of God. Jangan coba-coba dengan orang yang melayani. Karena mereka lah pejuang-pejuang paling tangguh dalam kerajaan Allah. Makanya itu, saya bersyukur. Di dalam gereja kita, ada banyak volunteer selain full-timernya. Orang-orang melayani dengan sungguh-sungguh, bukan karena motivasi sesuatu. Saya yakin, gereja yang diisi dengan orang seperti itu adalah gereja yang tangguh. Gereja yang kuat, visinya akan jadi. Haleluya. Itulah sebabnya, kenapa sebuah pernikahan tidak bisa goyah. Karena suami dan istri saling mendahului untuk melayani. Nggak bisa. Semua peperangan rohani melawan mereka nggak akan jadi. Itu sebabnya keluarga kalau dimanja, apalagi kalau anak-anak dibesarkan hanya disuap sendok emas, tidak mengerti responsibility atau rasa tanggung jawab, tidak diajari sama ayah ibunya. Pentingnya untuk melayani. Supaya tidak masuk ke dalam jiwa mereka roh materi. Supaya mereka bisa mengerti bahwa semuanya adalah berkat Allah. Kami hanyalah pengelola. Papa, mama, dan saya, dan kami semua ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Lihat ya nanti ya. Anak yang diajari punya jiwa melayani dari kecil, nanti mereka akan menjadi putra-putri yang paling tangguh. Bahkan bisa gantikan papanya lebih sukses untuk teruskan pekerjaannya. Mereka akan menjadi the best CEO, the best manager, the best direktur. Tapi lihat kalau anak-anak yang dimanjakan, tidak ngerti, dikiranya segala sesuatu ini sudah begini dari dulunya. Lahir langsung emas perak permata, meskipun dari keluarga kaya pun, ajari mereka menjadi hamba. Kalau enggak, yang menuai adalah Anda. Nanti lihat, pegawai Anda yang harus meneruskan, anak Anda dapat gaji dari dia. Tapi kalau anak kita tempah, menjadi pelayan dari kecilnya punya perjanjian dengan Tuhan, mereka akan menjadi penerus-penerus yang luar biasa, bahkan papa mamanya pun akan mengagumi dan berkata, wow, papa membawa segini, kamu teruskan hingga segitu. Tapi orang-orang yang memanjakan anaknya, bukan dengan roh pelayanan, tetapi dengan spirit of entitlement atau perasaan berhak. Kan aku putra mahkota, kan aku adalah ahli warisnya. Nanti lihat, Anda bawa sukses segini perusahaan Anda, mereka akan bangkrutkan. Ingat ini, pelayanan itulah permulaan kebesaran. Permulaan berkat itu bukan berkat, tapi melayani. Daud mengerti hal itu, makanya dia yang jadi raja. Coba lihat ya bagaimana dia melayani. Kalau melayani bukan berarti hanya di gereja saja atau pelayanan yang formalitas.
Pelayanan itu adalah jiwa. Jiwa itu di mana-mana. Programnya ada di sini, kadang nggak ada. Bisa berubah-ubah, berbeda-beda seorang dengan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Tapi pelayanan itu bukanlah it. Pelayanan itu us. Pelayanan itu bukan apa. Pelayanan itu siapa? Anda dan saya. Jiwa melayani, jiwa melayani. Di gereja kita juga saya ajarkan. Buat apa kita pelayanan lalu di rumah kita bosi? Di luar sana, nggak bisa. Apa yang kita lakukan dalam gereja, itu spirit kita. Di mana-mana, kita harus begitu juga. Saya kagum sekali dengan orang-orang yang ditempa rendah hati. Di tempat kita contohnya. Kan namanya gereja kalau pas lagi onsite datang semua. Wow, orang itu berjubel-jubel datang, beraneka ragam. Macam-macam background, latar belakang, ada yang udah dewasa rohani, ada yang nice, atau yang baik orangnya, ada yang jahat. Kan kita nggak pernah bisa kontrol siapa yang masuk ke dalam gereja. Karena gereja itu sebelum rumah sembuh, awal mulanya orang masuk kan sebagai rumah sakit. Juga ada saja orang dengan segala penyakit dosanya. Orang baru, orang lama. Seringkali kalau datang ke sini, contohnya asyirnya, ada juga asyir yang dibentak. Padahal asyir itu mungkin seorang yang sangat-sangat sukses di dalam bidang pekerjaannya, seorang yang sangat disegani, dihormati, tapi belajar melayani. Mungkin dibentak dengan seseorang. Mungkin misalkan nggak boleh untuk reservasi kursi, tempat penuh sekali, orang bahkan antri. Diberitahu jangan ya, wah marah langsung mungkin disemprot. Asyir itu belajar untuk dengan rendah hati menerimanya dan menjelaskan supaya mendapatkan pengertian. Saya yakin kalau asyir tersebut mengelola hatinya dengan benar, dia pergi ke dunia kerjanya, semakin sukses dia. Temannya semakin banyak. Karena orang rendah hati itu disuka semua orang. Saya harap dia nggak pulang terus berubah jadi orang. Tetap sama, luar dalam. Di dalam gereja maupun di luar sana. Nanti lihat ya, nanti semua pegawainya bukan hanya segan sama dia, tapi juga cinta. Orang yang bisa belusukan begitu itu kan dekat di hati rakyat. Coba bayangkan, saya bersyukur loh, di sini ditempa luar biasa. Mungkin orang tersebut yang dibentak, mereka nggak tahu itu orang berkuasa. Tapi mereka semua pakai seragam pelayanan, semuanya itu orang yang merendah hati dan senyum dan berkata shalom, silakan masuk dalam gereja. Di luar sana mungkin orang-orang yang layani dia, silakan duduk pak, bukakan pintu, bahkan nggak boleh ngambil kopi sendiri. I'm happy melihat gereja kita dipenuhi dengan orang-orang yang ditempa dalam pelayanan. Itu semua bukan untuk kebaikan gereja kita, untuk kebaikan mereka sendiri. Coba bayangkan kalau orang seperti itu pulang ke rumah, pasti lebih sabar sama anak. Haleluya. Dan saya mau memberi apresiasi untuk semua volunteer kita juga. Termasuk Asyir yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Thank you. Terima kasih untuk semua pengorbanannya. Lanjutkan ya ayat 20, saya tunjukkan jiwa pelayanan itu seperti apa. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan. Ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya. Barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat. Orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Semua tentara lari. Tapi orang yang berjiwa ministry, teguh berdiri. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Ini rumpi-rumpi di antara mereka. Orang yang mengalahkan dia, lihat motivasinya ya, akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Kekayaan yang mereka cari. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya. Nafsu. Dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Kenyamanan. Nggak ada yang berani. Tapi Daud nanti saya kasih bocoran. Dia nggak tahan. Dia betahan gitu lah bahasa Hokian. Dia dengar itu Tuhan dimarah-marahi, umat Tuhan dihina-hina. Daud tidak tergiur dengan yang namanya kekayaan yang besar, keluarganya bebas pajak, lalu dapat anak perempuan raja. Daud gak tergiur dengan semuanya itu.
Daud marah, kemarahan ilahi, bukan emosi. Ketika dia mendengar bagaimana nama Tuhan direndahkan oleh seorang Filistin dari Gat. Ini yang membuat dia berani. Spirit of ministry itu kasih. Lihat itu, kalau cinta seperti pegawai Abraham, nyawa pun diberi. Daud juga cinta Tuhannya dan dia mengasihi umat Israel. Makanya dia itu sesungguhnya adalah gembala sejati. Saul pada waktu itu menjadi gembala tipuan. Daud yang punya hati. Tapi Daud hanya menjadi hamba yang diremehkan bahkan oleh papanya. Tapi hari itu Daud menunjukkan siapa sesungguhnya yang adalah raja di hatinya. Siapa yang raja? Daudlah yang raja. In the spirit, dalam roh, Daud itulah. Dan saya tunjukkan sekarang bagaimana Daud itu, kenapa Daud itu besar. Karena dia itu setia dalam perkara kecil, ayat 20 sekali lagi. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Kalau saya diremehkan sama papa saya, mungkin saya juga mau bangunnya siang-siang ya. Males aku, ayo, kayak anak kita. Disuruh sekolah atau ada ujian gitu, biasanya hari ada ujian kalau memang onsite sekolah. Itu susah dibangunkan, males. Tapi coba kalau hari itu liburan, ayo kita pergi ke sini. Wah, langsung bangun tidur, ku terus mandi. Hati itu gak termotivasi jikalau kita itu diremehkan atau melakukan sesuatu yang kita kurang sukai. Tapi di ayat 20, Daud punya disiplin tinggi. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Bagi Daud, komitmen is komitmen. Tugas adalah tugas. Gak peduli dia suka atau gak suka. Dia mungkin tidak melakukan apa yang dia sukai. Tapi dia belajar untuk menyukai apa yang dia lakukan. Dia mungkin mengerjakan sesuatu yang dia benci. Tapi dia belajar untuk tidak membenci apa yang dia kerjakan. Kalau memang itu harus diberitahukan papa, hormati ayah ibu, bukankah ada Tauratnya? 10 perintah Allah kelima itu. Hormatilah papa mama. Dia bangun pagi-pagi. A job is still a job. Padahal dia merasa, aku gak harus sih. Ngapain? Aku kan ajudan raja. Aku kan musisi istana. Aku kan staf pilihan. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Coba lihat, dia bangun pagi-pagi ngapain? Dia sebenarnya bisa berangkat siang-siang, karena perang kan seharian. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Hebat ya. Sebelum pergi, lakukan tugas dari papa, sebenarnya itu penghinaan bagi dia. Dia serahkan dulu kambing domba pada seorang penjaga sewaan. Dia pastikan ada satpamnya buat mbek-mbeknya papa. Ini ya, saya serahkan. Yang ini tadi agak sedikit sakit, domba ini kurang sehat. Nanti kamu pisahkan ini, lalu dia pasrahin. Dia beritahu ini gini, ini gitu. Domba yang itu makannya banyak. Jadi hati-hati nanti kalau sebelah sama yang kurus itu, dia selalu rebutan rumput. Itu domba yang nakal. Tapi jangan dipukul ya, sebenarnya hatinya baik. Jadi kalau dia lagi sama-sama makan nih, ini domba gak mau makan sendiri. Dia lihat yang kurus itu makan apa, dimakan. Memang dia cari gara-gara, jadi tolong dipisahkan. Yang kurus suruh makan dulu. Jadi Daud pasrahin satu-satu. Makanya dia Daud bangun pagi-pagi. Dia pastikan jam segini, jam 6 ini. Ya, si penjaga sewaan sudah datang. Oh Pak, terima kasih. Sudah datang tepat waktu. Oke, mari kita duduk. Mungkin duduk di bawah pohon. Jelaskan satu-satu dombanya. Tolong ya, ini saya serahkan ke penjagaan. Nanti saya pulang pukul 3. Ya mungkin tidak pukul 3, mungkin bisa jadi pulangnya pukul 7 malam. Karena itu jauh, dia harus berjalan. Dia harus bawa keju, roti, gandum, ingat? Lalu dia serahkan pada seorang penjaga. Lihat ya, betapa responsibelnya. Padahal dia sudah jadi ajudan raja, masih peduli sama domba. Bagi dia nggak ada tugas besar, tugas kecil. Setiap tugas itu besar. Tugas kecil pun besar bagi dia. Makanya Goliat menjadi berkat bagi Daud. Padahal itu kutuk atau kutukan. Tapi sama Daud, apapun jadi berkat. Kalau orang itu diberkati, apapun yang dia jamah jadi berkat. Tak lama kemudian, dia jamah badannya Goliat dan potong kepalanya. Terpenggallah itu kepala raksasa. Dan menjadi berkat terbesar dalam sejarah peperangan Israel. Inilah titik balik. Inilah tumpuan kerajaan Daud ketika dia mengalahkan Goliat. Disitulah urapan Daud dinyatakan. Nggak heran, orang ini begitu setia. Apapun
tugas apapun itu besar bagi dirinya. Lihat ayat 22, lalu Daud menurunkan barang-barangnya setelah dia sampai ke perkemahan ya. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Bukan hanya dia serahkan domba, keluar masuknya diberkati. Orang ini gimana? Tugas sebelum dan sesudah sama-sama pentingnya bagi dia. Dia sampai ke perkemahan, domba-domba sudah aman. Dia serahkan barang, dan semua tadi gandum seeva, lalu roti berapa biji, keju-keju yang 10 itu diserahkan ke tangan para penjaga barang. Di penitipan barang di ketentaraan, itu ada lokernya ceritanya. Daud titipkan di situ, yang ini untuk kokoku nomor 1, ini untuk Eliab, yang ini untuk Abinadab dan sebagainya, ini taruh di sini. Yang ini untuk pasukan 1000, untuk komandannya yang di atasnya dan sebagainya. Daud memilah-milahkan. Orang ini bukan hanya setia dalam perkara kecil, catat ini, orang ini detil. Dia itu micromanager, makanya dia bisa dipercaya satu kerajaan. Makanya Tuhan berkata, hanya dia yang bisa menjadi gembala bagi umatku. Dialah gembala pilihanku. Karena orang ini bukan hanya setia dalam perkara kecil, dia detil. Ini untuk apa? Lihat tadi, cara dia pasrahin kepada penjaga domba yang adalah orang sewaan. Hired hand. Daud bilang gini, domba yang gemuk seperti apa, yang nakal kayak apa, yang kurus suruh makan, yang kurang sehat. Nanti sampai di situ bukan domba, barang, makanan, gandum, keju, roti. Ditaruh di loker mana, yang ini untuk siapa. Persis letterlek harafiah, sesuai dengan keinginan papa. Dia bisa begitu spesifik. Daud adalah seorang micromanager. Makanya Tuhan memberi dia makro management. Seluruh bangsa itu di dalam pengaturannya. Bahkan lebih daripada itu. Dari sini kita melihat kenapa segala sesuatu yang Daud pegang itu menjadi berkat. Termasuk Goliat. Goliat yang jadi momok terbesarnya. Harusnya jadi monster yang paling ditakuti oleh orang Israel. Hari itu tak lama kemudian menjadi piala bergilir. Setelah Goliat nanti Anda lihat. Berikutnya ada ponakan Daud, ada siapa dalam ketentaraan, di bawah pasukan, di bawah kepemimpinan Daud. Nanti ada 4 raksasa lain yang dibunuh oleh lainnya. Salah satunya adalah saudara Goliat, raksasa juga. Itu jatuh di tangan kerabat Daud. Luar biasa sekali. Momok atau nightmare atau mimpi buruk Israel berubah menjadi mimpi indah, menjadi mimpi dan penglihatan untuk hari-hari ke depan. Saya yakin kalau kita hari ini belajar setia dulu dalam perkara kecil dan sederhana, tidak mengeluh. Saya yakin kalau kita berani detil, spesifik, menjadi seorang micromanager, seperti mikrobah kecil-kecil sekali, semua masing-masing itu tidak ada tugas kecil, semua tugas besar. Saya kok yakin ya, your greatest test today and trial, masalah atau pencobaan hidup Anda terbesar sekarang, bisa jadi piala bergilir dalam keluargamu. Bisa menjadi your greatest testimony atau menjadi kesaksianmu yang luar biasa kemudian hari. Tetaplah setia, sebab Tuhan mau memberkati Anda. Saya tidak lanjutkan ayat berikutnya, nanti minggu depan saya akan lanjutkan dari mana kita berhenti. Saya akan cerita lebih lanjut, lebih detail, lebih dalam lagi soal Daud soal Daud, seorang pribadi yang lebih dari pemenang di mata Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk disirami urapan baru lewat firman yang sudah dibagi. Saya berdoa ada kuasa menyertai, akan ada pengalaman hidup yang akan Tuhan sertakan. Saya doa di dalam nama Yesus. Pencobaan dan permasalahanmu terbesar akan menjadi kesaksianmu yang paling luar biasa. Jemaat katakan amin. Praise the Lord. Haleluya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia
kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari sekali lagi, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari kita serahkan setiap pencobaan yang kita alami. Mari kita serahkan setiap permasalahan hidup kita kepada Tuhan. Use that. Pakailah permasalahanku Tuhan, pakailah persoalan hidupku, pakailah problemaku. Mari kita berdoa begitu. Mari kita sama-sama berdoa. Pakailah saya ya Tuhan, pakailah kami. Angkat tanganmu, sembah Dia. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Oh Ramaya Sandara Ramaya Se, Iya Ramaya Sandara Ramaya Se, Iya Ramaya Sandara Ramaya Sandara Ramo, Iya Ramaya Sandara Ramo, Iya Ramaya Sandara Ramaya So. Shananamaya Shane, Ora Maya Shana Maramaya Maya Ramaya Shananamaya She, Ora Maya Shananamo, Hiara Maya Ramaya 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 Maramaya Shananamaya So, Hiara Maya Shananamaya. Jadikan kami indah Tuhan, detil dan setia. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ajarku berharap, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Hari ini juga adalah hari di mana kita mempraktekkan sebuah disiplin rohani, yaitu mengembalikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Di tangan saya ada amplop sebagai simbol untuk ketaatan kita. Saya akan angkat dimanapun Anda berada, jemaat Gereja Mawar Sharon tercinta. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama dan kita akan berdoa, mempersembahkan hidup kita sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hari ini diberikan Tuhan sebuah kesempatan untuk mempraktekkan taat dan setia secara finansial juga. Tidak semua orang dalam kondisi kelimpahan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang susah. Tapi hamba-Mu percaya ya Tuhan Yesus, roh memberi tidak bisa dicuri. Sampai kapanpun kami akan terus memuliakan Tuhan dengan harta kami. Sebab yang kami sembah adalah Tuhan Yesus,
bukan mamon sama sekali. Bagi orang yang memberikan dari kelebihan, dan bagi orang yang memberikan dari kekurangannya. Tuhan Yesus, Engkau sertai umat-Mu, berikan sukacita di hati, bahwa kami hari ini mengembalikan persembahan persepuluhan, karena kami tahu diri, dan kami mengasihi. Terima kasih Tuhan, urapi gereja-Mu untuk bisa mengelola, hingga 1000 gereja 1 juta murid berdiri dan terjadi. Semua untuk kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini harinya Tuhan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita akan menerima doa berkat sambil kita mengangkat tangan. Saya rasakan hati saya rindu sekali dengan Anda. Tuhan mengasihi setiap jemaat tercinta ke dalam tangan Tuhan. Sambil mengangkat tangan, kuserahkan jemaat ini di bawah kaki Yesus. Kupersembahkan mereka Tuhan. Jadilah gembala agung selalu ketika kami gembala-gembala di bumi. Kepanjangan tangan-Mu tidak bisa menjaga mereka secara langsung. Roh Kudus yang selalu beserta, kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai setiap jemaat, besar kecil, setiap domba-domba Tuhan, yang gemuk kurus, yang sehat, yang sakit, yang jauh maupun dekat. Terimalah berkat dalam nama Yesus. Amin. Love you.